Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Welcome to our English online learning. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi untuk daring bahasa Inggris hari ini. Oke, hari ini kita akan membahas tentang simple present perfect, tetapi pada skill writing atau skill bahasanya menulis. Simple present perfect ini sudah kita bahas minggu kemarin. Oke, anyway now, ada yang masih ingat ini? Oke, simple present perfect adalah sebuah tenses yang menyatakan berlangsungnya atau mulainya suatu tindakan pada waktu lampau atau on the past dan sampai saat ini bisa masih terjadi. Dan ini ditandai dengan kemarin adalah have atau has plus verb 3. Okay, let's start our material today. Sekarang kompetensi dan indikator. Untuk kompetensinya itu menyusun teks interaksi transaksional, lisan dan tulis, pendek dan sederhana, yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan atau tindakan, atau kegiatan atau kejadian yang dilakukan atau terjadi di waktu lampau yang merujuk waktu terjadinya dan kesudahannya, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Kemudian indikatornya yaitu menyusun kalimat minta informasi keadaan atau tindakan atau kegiatan atau kejadian yang dilakukan atau terjadi di waktu lampau yang merujuk waktu terjadinya dan kesudahannya. Yang kedua, menanggapi permintaan informasi terkait keadaan atau tindakan atau kegiatan atau kejadian yang dilakukan atau terjadi di waktu lampau yang merujuk waktu terjadinya dan kesudahannya yang diajukan kepadanya. Oke, next. Jadi karena hari ini kita akan melakukan writing atau belajar menulis, maka yang kita akan bahas adalah unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan pada simple present perfect pertama yaitu kalimat deklaratif dan interrogatif dalam simple present perfect tense. Karena kita berhubungan dengan kalimat, kita akan menulis sebuah kalimat atau paragraf, maka kita harus mengetahui pola-pola apa yang harus diikuti dalam penulisan simple present perfect tense. Oke, nanti di slide lain nanti akan kita bahas. Oke, next, adverbial dengan since, ago, now, close, and adverbial penunjuk waktu atau istilahnya kata keterangan waktu. Ada kata since, maaf ago ini enggak termasuk ya, sorry. Since ada for, since itu since atau mulai, dan harusnya ada kata for atau selama. Yang berikutnya adalah nominal singular dan plural, kata benda tunggal dan kata benda jamak secara tepat dengan atau tanpa the, this, those, my, that, dan sebagainya. Oke, next. Kita akan belajar karakteristik atau sebuah ciri-ciri yang ada pada simple present perfect. Pertama adalah has atau have. Has atau have yang kita ketahui itu ada dua fungsi. Fungsi pertama yaitu main verbs atau kata kerja utama yang mempunyai arti atau makna mempunyai atau memiliki. For example, you have a smartphone. Kamu mempunyai smartphone. She has a smartphone. Dia mempunyai smartphone. Oke, bandingkan dengan auxiliary. Has yang berfungsi sebagai auxiliary atau kata kerja bantu. Berarti bukan menjadi main verb atau kata kerja utama. Sehingga have ini harus diikuti oleh verb 3. Ingat verb 3 atau bentuk verb 1 tambah d atau ed atau ied. Yang mempunyai arti yaitu sudah. Ingat ya, sudah, bukan mempunyai. For example, you have written a letter. Kamu sudah menulis sebuah surat. She has written a letter. Kamu sudah menulis sebuah surat. Jadi dilihat lagi perbedaan antara has dan have.
ya. Jadi kalau auxiliary ini kamu tidak usah melihat ke kamus, ya, karena di kamus nanti hanya akan kamu jumpai adalah sebagai main verb, kata kerja utama. Oke, perlu diingat. Oke, next. Oke, untuk have, kapan kita gunakan have sebagai auxiliary? Kita gunakan have sebagai auxiliary yaitu ketika ketika subjeknya adalah I, yang kedua subjeknya sebagai adalah you, yang ketiga adalah subjek we, dan yang terakhir adalah subjek they. Jadi kalau kalimatnya diganti, kalau subjeknya diganti, ya, misalkan diganti I, you, we, dan they kalimat tadi, maka kita harus menyesuaikan. Kalau subjek I, you, we, dan they berarti bukan has tapi have. Oke, next. Oke, about has. Oke. Karena tadi sudah I, you, we, they, maka sisanya yaitu mengikuti has. Ketika subjeknya pertama adalah he, kedua adalah she, dan ketiga adalah it. Oke, jadi ada perbedaan antara has dan have. Next, verbal pattern atau pola-pola dalam kalimat verbal. Kalimat verbal adalah kalimat yang mempunyai kata kerja di dalamnya. Ingat ya, ada kata kerjanya. Oke, sekarang perhatikan contohnya pada kalimat afirmatif atau kalimat positif. I have studied Japanese for 2 months. Di situ ada have, ada studied. Diingat, ketika ada have dan ikuti kata kerja ketiga, have itu bukan kata kerja utama, tetapi have itu sebagai auxiliary atau kata kerja bantu, yang artinya adalah sudah, bukan mempunyai. Sebagai kata kerja utamanya ada kata studied, yaitu dari kata study verb 1, karena berakhir dengan huruf y atau y, maka kita tambah i, e, dan d. Ya, I have studied Japanese for 2 months. Untuk membentuk kalimat negatif, kita tambahkan not after have. Ya, tambahin not setelah kata have. Dan studied tetap jadi verb 3. Tidak usah dirubah jadi verb 1 atau verb pertama, sebagaimana ketika kamu membuat kalimat negatif dalam bentuk simple past tense. Oke, next, for interrogative, have you studied Japanese? Oke, put have on the start of a sentence. Jadi letakkan saja have di depan kalimat, yaitu sebelum subjek atau you. Studied tetap verb 3. Oke, kalau yes berarti I have, cukup I have. Kalau no, I have not or I haven't. Oke, next, nominal pattern, pola-pola untuk kalimat nominal atau kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Nah, maka di sini dicontohkan they have been in Tangerang for 2 weeks. Ingat, kalau kita buat kalimat nominal dalam simple present tense, kita akan mendapatkan to be, is, am, dan you. Tetapi kalau di dalam bentuk simple present perfect, maka kita pakai have been atau nanti has been. Ya, jadi tetap sesuai dengan subjeknya. Kalau have tadi untuk I, you, we, dan they, ya. Tetapi kalau misalkan bisa ganti she, ya, tetap jadi maka menjadi she has been. Ya. Oke, untuk negatifnya sama, put not after have or has. Jadi nanti letakkan notnya. They has not been, bukan they have been not. Ingat, jangan salah
taruh Instagram for 2 weeks. And the last, have they been Instagram for 2 weeks? Kalau yes, they have. Kalau no, they haven't. Kalau yes, they have been. Kalau no, they have been not. Okay, next. Oke, untuk slide yang terakhir ini adalah sebuah tugas sekaligus contoh. Ya. Di situ catatlah kalimat berpola simple present perfect yang ada dalam cerita. Jadi nanti kamu copy link yang saya tulis itu di YouTube bla 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 itu kamu copy atau tulis saja story simple present perfect part 1 by Kinan Dursun di aplikasi YouTube. Jangan video ini hanya berdurasi 3 menit ya. Jadi silahkan nanti tetap pakai headsetnya, karena di situ juga kamu nanti akan mempelajari pronunciation atau pelafalan dari teks yang ada di video tersebut. Oke, see you next time. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis, kirimkan ke WA saya yang ada di Saka Pintar. Thank you very much for today. See you next time. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.